Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami hadirkan informasi dari kawasan Trenggalek, di mana akhirnya ini pelaku dari pembegalan terhadap anggota panitia pengawas pemilu atau Panwaslu tingkat desa di Trenggalek, Jawa Timur berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Trenggalek. Pelaku atas nama Imam Baihaki, warga desa Wangi, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Pelaku dan barang bukti berhasil diamankan dalam pelariannya di wilayah Balong, Ponorogo. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, diketahui sebelum melakukan aksi pembegalan, pelaku mengendarai sepeda motor dan saat di lokasi kejadian, pelaku justru meninggalkan sepeda motornya dan membegal sepeda motor Panwaslu atau milik korban. Polisi memastikan aksi pembegalan ini murni tindak kriminalitas dan tidak ada sangkut paut atau kaitan politik di baliknya. Di sisi lain, polisi melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan pelaku. Hal ini untuk memastikan apakah korban, maksud kami pelaku ini sehat atau ada sedikit permasalahan kesehatan kejiwaan. Jadi ini kebetulan saja memang korbannya adalah Panwaslu. Ya. Tidak ada unsur politik di situ, tidak ada. Tapi pelaku juga sudah diamankan pihak kepolisian yang sudah diminta keterangan juga, Rati? Ya, sudah diminta keterangan dan juga pelaku ini awalnya memang sempat kabur Betul sekali. Ke wilayah lain, namun gerak cepat dari pihak kepolisian yakni Polres Trenggalek yang akhirnya juga bisa menangkap pelaku dan juga masih terus didalami mengenai kasus ini, Vi. Saya bertanya-tanya, apa dasar pelaku melakukan aksi pembegalan ini dengan meninggalkan sepeda motornya? Dan tujuan begal adalah untuk merampas sepeda motor atau harta benda korbannya. Korban, iya. Nah, apakah memang ketika dia berhasil melakukan pembegalan, dia akan kembali lagi ke TKP untuk mengambil sepeda motornya dia? Agak lain memang kalau kasus ini dilihat. Biasanya begal itu kan dilakukan lebih dari satu orang biasanya kan. Nah, ini cukup. Atau mungkin kondisi saat itu tidak memungkinkan si pelaku untuk membawa motor korban gitu ya. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk ditinggal saja itu motornya. Yang bisa menjawab ini semua adalah pihak kepolisian yang sudah menangani dan interogasi pelaku tentunya ya. Nah, bersama kita pagi ini sudah ada AKBP Gatot Bowo Supriyono, Kapolres Trenggalek. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kapolres. Pak Kapolres, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, ini akhirnya pihak kepolisian bisa mengamankan pelaku dan saat ini keterangan dari pelaku apa yang membuat pelaku ini mengambil harta korban namun motornya ditinggal ya Pak ya, di lokasi kabarnya. Ya, betul Mbak. Jadi bisa saya jelaskan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, tepatnya pukul 8, bahwa korban ini salah satu pegawai kecamatan di wilayah Suruh itu akan berangkat bekerja, kemudian di tengah jalan dihadang oleh pelaku atas nama IB, kemudian dirampas sepeda motornya dengan cara menggunakan kekerasan menyikut korban. Kemudian selang beberapa waktu setelah korban melaporkan ke Polsek Suruh, kemudian pihak Satreskrim segera melakukan pengejaran. Akhirnya sekira pukul 14.00 pelaku dapat tertangkap di daerah Ponorogo. Demikian, Pak. Pak Kapolres, korban ini anggota Panwaslu tingkat desa, betul ya Pak? Ya, betul. Adakah unsur politik dalam hal ini, Pak? Sampai dengan sekarang hasil pemeriksaan dari Satreskrim Polres Trenggalek bahwa motif dari pelaku melakukan kejahatan ini adalah murni bahwa yang bersangkutan ini ingin memiliki kendaraan korban karena kendaraannya jelek, kemudian ingin memiliki kendaraan yang lebih bagus. Tidak ada unsur politik dalam tindak pidana pencurian kekerasan ini. Artinya pelaku latar belakangnya sudah diketahui, Pak? Ya, pelaku latar belakangnya sudah kita ketahui hasil pemeriksaan bahwa pelaku ini bekerja sehari-hari sebagai pekerja serabutan atau kuli bangunan. Jadi pada saat melakukan tindak pidana sama sekali tidak ada unsur politik dan tidak saling mengenal antara pelaku dengan korban. Baik, berarti pelaku ini secara random saja memilih korbannya ya Pak. Ini pertama kali dilakukan atau sebenarnya pelaku pernah juga melakukan hal yang serupa? Hasil penyelidikan kami dan pemeriksaan dari anggota bahwa
pelaku ini murni melakukan tindak pidana ini hanya karena ingin memiliki dan belum pernah melakukan tindak kejahatan. Jadi baru pertama kali ini. Ini hasil pemeriksaan sementara. Demikian. Pak, kondisi korban bagaimana Pak? Karena kabarnya tadi dari penjelasan Pak Kapolres ada upaya untuk melumpuhkan korban sehingga pelaku bisa merampas sepeda motornya. Jadi pada saat kejadian pelaku ini menghadang korban, kemudian memberhentikan korban, kemudian menyikut lengan kiri korban menggunakan lengan kanan pelaku. Kemudian karena merasa terancam, korban memberikan sepeda motornya. Akhirnya sepeda motornya diambil dan dibawa kabur oleh pelaku. Sementara kendaraan pelaku sendiri ditinggal di situ. Demikian. Artinya tidak ada alat bantu berupa senjata tajam dan lain sebagainya? Tidak ada mas, tidak ada mas. Jadi tidak ada. Korban merasa sakit, hanya merasa shock aja. Demikian. Pak Kapolres mungkin boleh dihimbau juga untuk masyarakat harap berhati-hati terhadap aksi pembegalan dan juga sanksi pidana apa yang dikenakan kepada pelaku ini, jeratan pasalnya. Ya baik, jadi sanksi pidana yang kita terapkan kepada pelaku adalah pasal 365 ayat 1, di mana ancaman hukumannya maksimal adalah 9 tahun. Jadi saya himbau kepada seluruh warga masyarakat agar berhati-hati dalam mengendarai kendaraan di jalan, terutama di jalur-jalur sepi, karena kita tidak tahu apakah yang akan terjadi kemudian. Tapi pada umumnya di wilayah Trenggalek cukup aman, hanya kejadian ini kemarin tanggal 20 Desember terjadi. Demikian. Baik, Kapolres Trenggalek AKBP Gatot Priyo, terima kasih atas waktunya pagi ini Pak. Selamat bertugas kembali. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama, selamat pagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Semoga itu menjadi kewaspadaan untuk kita ya.